Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 641. Selamat mendengarkan. Jantung Clinton berdetak kencang ketika dia mendengar bahwa pihak lain berasal dari keluarga Dominikus. Sebagai keluarga teratas di Summerland, keluarga Zimmerman secara alami memiliki beberapa catatan perbuatan keluarga Dominic. Dia tidak menyangka Stan akan mengundang seseorang dari keluarga Dominic. Keluarga Warner bekerja sama dengan keluarga Dominic. Keluarga Dominic dulu ternoda, dan keluarga itu pendendam. Mereka yang menyinggung mereka tidak pernah berakhir dengan baik. Pernah ada keluarga yang menyinggung perasaan mereka dan, pada akhirnya, mereka langsung dimusnahkan oleh keluarga Dominic. Keluarga Warner terlalu berani. Tuan tua Stephanie berkata bahwa tidak ada yang bisa bekerja sama dengan keluarga dengan catatan ternoda. Namun, sejujurnya, jika keluarga Dominic meminta untuk bekerja sama dengan keluarga Zimmerman, Clinton mungkin tidak akan menolak mereka. Bagaimanapun, Mason sedang sekarat. Begitu Mason mati, Summerland pasti tidak akan bisa mencegah banyak keluarga dan sekte tersembunyi. Saat itu, bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan jika mereka tidak kuat? Namun, meski Clinton ingin bekerja sama dengan keluarga Dominic, dia akan bekerja sama secara rahasia dan dia tidak akan melakukannya secara terang-terangan seperti Warner. Keluarga, atau apakah keluarga Warner menerima berita di ibu kota? Mungkinkah? Mason punya. Clinton menekan gagasan itu untuk saat ini. Saat ini, mereka harus menyelesaikan masalah seputar 10 tahun janjian dulu. Ketika dia kembali, dia harus menanyakan tentang berita dalam hal ini. Jika itu benar, maka dia perlu bersiap. Dia juga siap menyelamatkan emas kapan saja. Wanita ini tidak bisa mati. Jika tidak, keluarga Rogers akan menjadi gila. Dua orang di tempat kejadian juga sangat gugup. Mereka adalah putra kedua Tony dan Rhonda dari keluarga Rogers. Orang di atas panggung adalah putri tertua dari keluarga Rogers dan dia adalah sepupu mereka. Pada saat yang sama, dia juga pesaing mereka. Mereka berdua berharap Goldie bisa menang agar bisa meningkatkan reputasi keluarga Rogers dan membuat keluarga Rogers lebih kompetitif di masa depan. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga berharap Goldie terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan mereka. Kontradiksi ini membuat mereka berdua menatap tajam ke arah dua orang di atas panggung. Mendengar seruan semua orang yang hadir, Anthony tersenyum jahat dan berkata, "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, Nona cantik?" "Kesepakatan apa?" Goldie bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga tahu bahwa orang-orang dari keluarga Dominic tidak boleh dikacaukan. Namun, karena dia telah mencapai titik ini, sebagai seorang seniman bela diri, dia tidak bisa mundur. Tak terhitung orang terpilih dari Summerland sedang mengawasi mereka. Hari ini, pertempuran akan menentukan apakah Goldie bisa menonjol di antara yang tak terhitung jumlahnya yang terpilih di Summerland. Jika dia bisa mengalahkan seseorang dari keluarga Dominic, dia akan menjadi terkenal. Kemenangannya akan lebih meyakinkan dan lebih berkesan daripada yang dimiliki Silva menang lebih awal. "Aku akan berbelas kasih nanti dan aku tidak akan mengancam hidupmu. Tetapi kamu harus berkencan denganku selama sebulan." "Bagaimana? Sebulan seumur hidup, bukankah menurutmu itu layak?" Suara Anthony tidak nyaring, tapi pemandangannya hening, sehingga semua orang bisa mendengar dia dengan jelas. Taylor mengerutkan kening di dataran tinggi. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikan dia. Sementara itu, master lain yang setengah jalan menuju Gatreng menutup telinga. Tidak ada yang ingin menyinggung seseorang dari keluarga Dominic. Belum lagi, jika Anda menyinggung perasaan mereka, mereka akan mengganggu Anda tanpa henti. Siapa tidak akan merasa kesulitan terus-menerus diawasi oleh kelompok seperti itu dengan begitu banyak keterampilan dengan senjata tersembunyi, bahkan sekte teratas seperti Krum tidak mau menyinggung keluarga Dominic. Orang-orang di bawah juga mulai berdiskusi. "Diri, Nona Rogers, katakan saja ya kepada Tuan Anthony. Layani Pak Anthony dengan baik dan keluargamu mungkin bisa mendapatkan pendukung kuat di keluarga Dominic." Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 642. Hahaha, benar, apa yang dikatakan orang ini sangat benar. Kerumunan mulai menimbulkan keributan. Adegan itu kacau. Goldie tersenyum menawan dan Anthony menelan ludah melihatnya. Menurutnya, wanita ini akan segera menjadi miliknya. Kebanyakan orang dalam keluarga Dominic berbagi sifat yang sama, dan begitulah mereka semua bejat. Namun, mereka tidak tertarik pada wanita biasa. Dia tidak akan haus seperti Miles dari keluarga Pearson, melakukan pelecehan seksual terhadap petugas hotel. Sebaliknya, mereka suka menaklukkan kecantikan yang kuat. Hari ini, dalam acara akbar orang-orang terpilih di Summerland, Lorraine hadir, tidak diragukan lagi wanita yang paling mempesona. Namun, Lorraine bukanlah seseorang siapa dia bisa bernafsu. Sebaliknya, dia adalah target kakak laki-lakinya.
Di antara generasi muda keluarga Dominic, dia hanya bisa di peringkat kelima. Lorraine ditakdirkan untuk hanya menjadi milik kakak tertuanya. Anthony, kan, kamu terlihat seperti wanita yang tidak berguna, namun kamu tetap saja mau tidur denganku. Bisakah kamu melakukannya? Saya suka pria dengan tubuh yang kuat, bukan jalang seperti kamu, kata Goldie sinis. Orang-orang yang hadir gempar sekali lagi. Beraninya dia mengatakan itu seseorang dari keluarga Dominic. Apakah keluarga Rogers tidak ingin menikmati kedamaian lagi? Sial, Nona Rogers sangat luar biasa. Dia berani memanggang seseorang dari keluarga Dominic. Dia adalah idola saya. Nona Rogers sangat mendominasi. Nona Rogers sangat luar biasa. Ini, para pengamat terus mengaduk panci. Setelah Anthony mendengar kata-kata Goldie, wajahnya yang tersenyum berubah suram. Beraninya dia berbicara dengannya seperti itu. Sepertinya keluarga Dominic akan segera dilupakan sejak mereka bersembunyi selama bertahun-tahun. Aku penasaran, apa yang membuatmu berani berbicara seperti itu padaku? Kamu tidak ingin hidup lagi? Apa kau ingin aku mengakhiri hidupmu? Kata Anton dengan wajah suram. Mengakhiri hidupku, itu akan tergantung jika Anda bisa melakukannya. Anda baik untuk tidak ada, jawab Goldie, tanpa rasa takut. Baiklah, kamu cukup berani. Keluarga Rogers dari Springfield, aku akan mengingatmu. Kamu terlalu banyak bicara. Ayo. Setelah Goldie selesai berbicara, dia menunjukkan kekuatannya di puncak tahap pemula peringkat naga. Anthony juga tidak membuang waktu. Dengan lambaian tangannya, beberapa senjata tersembunyi beracun ditembakkan langsung ke arah Goldie. Pada saat yang sama, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Goldie berdiri diam dan tidak bergerak untuk menghindari senjata tersembunyi. Dia mengangkat tangan kanannya dan pistol mini muncul di tangannya. Lalu dia menarik pelatuknya. Bang 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 bang, dentang 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 dentang. Setelah melepaskan beberapa tembakan, suara peluru bertabrakan dengan senjata tersembunyi bisa didengar. Pada saat ini, Anthony muncul di sebelah kanannya, dan dengan lambaian tangannya yang lain, senjata tersembunyi terus menembak ke arahnya. Goldie mengikuti pola yang ditetapkan. Dia menarik pelatuknya ke arah yang berbeda dan menggunakan peluru untuk mencegat senjata tersembunyi. Anthony terus berganti posisi sambil menembakkan senjata tersembunyi. Sementara itu, Goldie berdiri di tengah dan mencegat semua senjata tersembunyi bersamanya pistol, tidak kehilangan satu pun. Gaya bertarung ini sangat menakjubkan. Kedua, mereka menggunakan serangan jarak jauh, dan ketika proyektil bertemu, itu terjadi benar-benar luar biasa. Bahkan David yang mengantuk menjadi tertarik. Salah satunya seperti senjata peluncur, terus-menerus mengubah posisi, dan meluncurkan senjata tersembunyi. Sementara itu, seseorang tidak bergerak seperti gunung. Dengan dua pistol di tangannya, tidak ada senjata tersembunyi yang bisa mengenai dia. Semua orang hanya bisa mendengar suara tembakan dan peluru yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan senjata tersembunyi dan melihat percikan api dari tabrakan di udara. Merasa bahwa senjata tersembunyi keluarga Dominic akhirnya bertemu dengan lawan yang cocok. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 643. Pada saat ini, Anthony mencibir di dalam hatinya. Senjata tersembunyi keluarga Dominic telah dikembangkan selama ribuan tahun. Bagaimana dua pistol bisa bersaing dengan mereka? Pada saat ini, Anthony adalah benar-benar bermain dengan Goldie. Itu karena senjata tersembunyi yang dia gunakan relatif besar sedangkan senjata tersembunyi yang sangat mematikan seringkali sangat kecil. Setelah berganti posisi beberapa kali berturut-turut, Anthony memanfaatkan saat Goldie mengisi ulang pistolnya untuk menembakkan jarum perak kecil bercampur senjata tersembunyi di Goldie. Bang bang bang. Dentang dentang dentang. Setelah Goldie memblokir senjata tersembunyi dengan pelurunya, tapi tiba-tiba merasa bahwa bahaya sudah dekat. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa jarum perak kecil telah muncul tidak jauh di depannya. Saat ini, dia tidak bisa mencegatnya dengan peluru. Apalagi jarum peraknya terlalu kecil untuk dilihat dari kejauhan. Pada saat dia akhirnya melihatnya dengan jelas, itu sudah ada di hadapannya. Goldie buru-buru berbalik ke samping dan perak kecil itu jarum disikat melewati dadanya. Setelah dia berbalik ke samping untuk menghindari jarum perak dan berdiri lagi, dia melihat senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya lagi. Dia tidak bisa menghentikan mereka dengan pelurunya sekarang. Dia hanya bisa mundur dan menghindari senjata tersembunyi. Namun, senjata tersembunyi Anthony datang silih berganti. Begitu dia jatuh ke dalam ritmenya, dia akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Anthony bahkan bisa mengendalikan bagaimana dia menghindarinya dan gerakan apa yang dia lakukan akan membuat. Ini adalah kekuatan senjata tersembunyi keluarga Dominic. Sementara itu, Anthony masih terus bergerak. Goldie, siapa berdiri di tengah, tidak lagi memiliki keagungan tak bergerak yang dia miliki beberapa waktu lalu. Saat ini, Goldie sebenarnya sedang menari. Ya,
Anda melihatnya dengan benar. Saat ini, Goldie memang sedang menari, dan dia menari di bawah kontrol Anthony. Karena rute alternatifnya telah diblokir oleh senjata tersembunyi, Goldie hanya bisa mengikuti celah yang ditinggalkan Anthony jika ingin menghindar terkena senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi keluarga Dominic sangat beracun, jadi jika dia terkena, maka dia akan kalah. Ini membuat orang-orang di tempat kejadian terkejut. Goldie sebenarnya menari di bawah kendali senjata tersembunyi Anthony. Apakah ini kekuatan senjata tersembunyi keluarga Dominic? Sungguh menakutkan. Sebagai Anthony bergerak, dia dengan hati-hati mengamati Goldie, yang dikendalikan olehnya dengan senjata tersembunyi. Anthony gemetar karena kegembiraan. Goldie benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Karena Goldie mengenakan gaun merah panjang, dia akan mengekspos dirinya kapan dia mengangkat kakinya untuk menghindari senjata tersembunyi. Saat dia menghindari senjata tersembunyi, Goldie melirik Anthony dan melihat ekspresinya. Ini akhirnya membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah. Wajah Goldie menjadi gelap sebelum menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan oleh seseorang. Aku harus membunuhnya. Goldie sangat marah. Betapa menakutkannya jika seorang wanita yang kuat marah. Goldie akan menunjukkan ini dengan sempurna. Saat dia dihadapkan dengan gelombang senjata tersembunyi lainnya dari Anthony, dia bergegas menuju Anthony dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak menghindari senjata tersembunyi saat mereka mengiris tubuhnya. Dia hanya menghindari senjata tersembunyi yang mengancam akan mengenai bagian vitalnya. Senjata tersembunyi memotong gaun merahnya dan mengiris kulitnya yang lembut, menyebabkan beberapa bekas luka muncul di tubuhnya. Racun itu juga perlahan menyerbu tubuhnya. Namun, saat ini Goldie sudah tidak peduli lagi. Dia dulu diliputi amarah. Pria menjijikkan ini benar-benar mengeksposnya dan satu-satunya pikirannya saat ini adalah bahwa dia harus membunuh Anthony. Sebagai seseorang yang berada di puncak tahap pemula peringkat naga, dia berlari dengan seluruh kekuatannya, dan dalam 2 napas, dia muncul di depan Anthony setelah melompat ke depan jarak belasan meter. Anthony sama sekali tidak menyangka hal ini terjadi. Apakah Goldie baru saja bergegas terlepas dari risiko cedera? Apakah dia tidak tahu bahwa ada racun di senjata tersembunyi? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 644. Segera, dia akan kehilangan keefektifan tempurnya dan belas kasihan orang lain. Dan jika racun itu tinggal di tubuhnya untuk waktu yang lama, itu akan terjadi, mengancam jiwa. Ini juga bagus. Segera dia akan kehilangan keefektifan tempurnya, dan dia akan mati tanpa obat penawarku. Dengan cara ini, dia akan patuh dan di bawah kendali saya. Apakah Anda ingin penawarnya? Apakah kamu ingin hidup? Maaf, kamu harus membuatku merasa baik dulu. Anthony merasa seolah-olah disuntik adrenalin dalam sekejap. Goldie muncul di hadapan Anthony. Tanpa ragu, belati muncul dari tangan dan dia menusukkannya langsung ke jantung Anthony. Namun, Anthony berhasil menghindarinya. Keduanya memulai pertarungan jarak dekat. Bang bang bang, dentang dentang dentang. Berbagai pukulan saling bertabrakan dan ada suara benturan logam yang tak ada habisnya. Keduanya telah beralih dari pertempuran jarak jauh ke pertempuran jarak dekat sekarang. Ini adalah pesta visual untuk semua, meskipun kekuatan keduanya tidak sebesar itu. Dan mereka tidak sebesar itu kuat dibandingkan dengan yang terpilih yang tak terhitung jumlahnya di Summerland. Pertempuran mereka memang spektakuler. Bahkan David menonton dengan senang hati. Goldie tiba-tiba merasa tubuhnya semakin lemah dan dia juga merasa sedikit pusing. Dia tahu bahwa racun pada senjata tersembunyi mulai bekerja dan segera, dia akan kehilangan efektivitas tempurnya. Selain itu, kekuatan serangannya juga menurun drastis. Dia kuat bergerak dari sebelumnya telah berubah lemah dan lembut. Anthony secara alami memperhatikan kondisi Goldie juga. Paling lama dalam 10 detik, Goldie akan kehilangan semua kekuatannya. Kemenangan sudah dekat, Anthony menunjukkan senyum jahat. Goldie tahu bahwa dia berada dalam situasi yang buruk, jadi dia membuang belati di tangannya dan mengambil yang sangat beracun. Belati yang diayunkan Anthony padanya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain meninju dada Anthony. Namun, saat ini, dia sudah berada di ujung tali. Pukulannya lembut dan lembut, jadi Anthony tidak peduli sama sekali. Bagaimana bisa pukulan seperti itu menyakitinya? Oleh karena itu, dia membiarkan tinju Goldie mengenai dadanya. Anthony mengambil pukulan, tapi kekuatannya terlalu kecil. Itu tidak merugikannya sama sekali. Bang! Namun, suara tembakan secara bersamaan terdengar, menyebabkan pandangan Anthony melebar dengan ngeri. Tinju yang ada di dada Anthony mengeluarkan pistol mini dan tembakan itu langsung menembus jantungnya. Wajah Anthony dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana apakah ini mungkin? Dia telah bertemu dengan kegagalan yang tak terduga. Hatinya telah ditembus oleh peluru, dan bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya sekarang.
Saat ini, Goldie kalah semua kekuatannya, tapi dia menyeringai di wajahnya. Dia akhirnya membunuh pria ini. Kemudian, dia jatuh ke belakang. Pada saat ini, jarum perak kecil terbang dan menembus hati Goldie. Ayo mati bersama. Anthony menutup matanya karena marah, dan jatuh ke belakang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 645. Gedebuk, gedebuk. Keduanya jatuh ke tanah satu demi satu. Orang-orang yang hadir yang menyaksikan pertarungan semuanya tampak kaget karena keduanya orang jatuh hampir bersamaan. Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran biasa akan berubah menjadi situasi hidup dan mati. Bahkan Taylor dan semua master yang setengah jalan menuju peringkat dewa di atas tanah tidak mengharapkan ini. Jelas, Goldie telah diracun dan akan kehilangan kekuatan tempurnya. Tapi dia tiba-tiba membunuh Anthony. Beraninya dia, bahkan jika dia meninggal sekarang, keluarga Dominic tidak akan membiarkan keluarga Rogers menikmati hari damai. Taylor segera terbang turun dari dataran tinggi untuk memeriksa keduanya. Master lain yang setengah jalan menuju God Rank merasa tidak peduli dan memutuskan untuk membiarkan masalah ini. Mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Pada saat yang sama, Clinton, Stan, Tony, dan Rhonda juga melangkah maju dengan cepat. Selain mereka, ada juga beberapa orang usil atau orang lain yang mengenal keduanya yang mendekati. Memeriksa situasi, akan sulit bagi Stan dan Clinton jika keduanya mati. Meski tidak langsung membunuh keduanya, mereka mati karena Clinton dan Stan. Oleh karena itu, mereka harus membayar mahal untuk memadamkan kemarahan dari kedua keluarga. David juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Yang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia melihatnya dengan jelas. Anthony membuat Goldie mengekspos dirinya dengan kendali senjata tersembunyinya, dan Goldie telah memperhatikan ini. Salah satunya adalah anjing bejat, sementara yang lain salah satunya adalah wanita yang setia dan dapat diandalkan yang akan melakukan apa saja untuk melindungi kehormatannya. Ketika keduanya bertemu, pasti akan seperti dua dunia yang bertabrakan. Itu pada dasarnya adalah mata ganti mata. Anthony ditembak di jantung. Karena kerusakan pada hatinya juga hebat, dia pasti tidak akan selamat. Namun, Goldie mungkin masih punya peluang. Meskipun dia memiliki racun mematikan di tubuhnya dan hatinya juga pernah ditusuk oleh jarum beracun, ukuran jarum racun itu kecil, jadi kerusakan hatinya jauh lebih sedikit daripada peluru. Selama mereka mendetoksifikasi racunnya, dia masih bisa diselamatkan. Tentu saja, jika dia belum mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland sebelum ini, Goldie akan sama saja dengan mati sekarang. Di seluruh dunia, dia mungkin adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang. David berdiri dan berjalan perlahan, maju. Di antara para penonton, seorang lelaki tua berbicara dengan hormat kepada pemuda di sampingnya. Dia, Pak Axel, Pak Anthony adalah, orang-orang ini berasal dari keluarga Dominic. Pemuda yang memimpin tentu saja adalah putra tertua dari keluarga Dominic, Axel Dominic. Dia juga orang paling berbakat di generasi keluarga Dominic ini. Jangan khawatir tentang dia, dia dibunuh secara serius oleh seorang wanita dari seorang keluarga sekuler, sungguh sampah. Dia telah mempermalukan keluarga Dominic, kata Axel dengan wajah suram. Ya, Tuan Axel, jawab lelaki tua itu. Axel, aku akan meminta seseorang untuk menghancurkan keluarga Rogers di Springfield nanti. Bagaimana berani mereka membunuh seseorang dari keluarga kita? Jika kita tidak memusnahkan keluarga Rogers, bagaimana keluarga Dominic mendapatkan pijakan di Summerland di masa depan? Archie Dominic, putra kedua dari keluarga Dominic berdiri dan berkata, Archie, ini belum waktunya, sabar saja. Sekarang semua keluarga dan sekte besar yang tersembunyi menunggu kesempatan, dan kita, keluarga Dominic, tidak bisa menjadi yang pertama bertindak. Jangan khawatir, aku akan memberimu kesempatan ini, kata Axel. Baiklah, Axel, kamu mengatakan ini dirimu sendiri. Ketika saatnya tiba, Anda harus membiarkan saya memimpin. Saya ingin itu orang sekuler untuk melihat seberapa kuat senjata tersembunyi kita, kata Archer dengan senang hati. Generasi muda dari keluarga Dominic semuanya mengambil Axel sebagai pemimpin mereka. Sejujurnya, Axel terlalu berbakat dan ada celah besar di antara mereka, karenanya yang lain tidak bisa melihat kesempatan untuk mengungguli dia. Jadi, tidak ada situasi di mana semua orang berjuang untuk posisi kepala di antara generasi keluarga Dominic. Apalagi posisi Axel sebagai pewaris pertama juga telah ditetapkan sejak dini. Setelah Taylor memeriksa mereka berdua, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya jantung Anthony tertusuk peluru dan dia berhenti bernapas. Di sisi lain, Goldie masih bernafas tetapi dia tidak hanya sangat racun mematikan dalam dirinya, tetapi hatinya juga telah ditusuk oleh jarum bercacun. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK,
bagian 646. Dia tidak bisa diselamatkan sekarang. Babak ini, keduanya mati. Jadi ayo anggap ini seri. Keduanya mati. Stan dan Clinton berjuang untuk menerima hasil ini. Tony dan Rhonda khawatir. Goldie membunuh seseorang dari keluarga Dominic. Bagaimana jika keluarga Dominic ingin membalas dendam? Kita harus segera memberitahu keluarga tentang hal ini. Meskipun mereka saingan dengan Goldie dan Goldie adalah sepupu mereka, pada akhirnya hari itu, mereka harus menemukan tempat untuk menguburkannya nanti agar dia bisa beristirahat dengan damai. Pada saat ini, David masuk. Biarkan aku lewat, permisi. Jika Anda menunggu sedikit lebih lama, Anda tidak akan bisa selamatkan dia lagi. David masuk dan berjalan ke tengah. Dev, apa yang baru saja kamu katakan? Adalah mereka masih hidup? Clinton bertanya. Semua mata tertuju pada David. Stan juga menoleh. Dialah yang memiliki Anthony. Akan lebih baik jika dia bisa menyelamatkan orang itu dari keluarga Dominic. Jika tidak, keluarga Rogers dan keluarga Warner akan mengalami kesulitan juga akan terlibat. Taylor juga mendengar apa yang dikatakan David. Dari mana pang ini berasal? Dia hanya mengumumkan kematian kedua orang ini, dan sekarang seseorang telah datang, maju untuk mengatakan bahwa mereka bisa diselamatkan. Bukankah ini akan menamparkan wajahnya? Taylor mengerutkan kening dan berkata, anak muda, kamu harus berbicara dengan bertanggung jawab. Dua orang ini sudah mati, jadi bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka? David tidak membalas Taylor. Sebaliknya, dia berjongkok di sebelah Goldie dan mengangkat kepalanya untuk berkata kepada Clinton, saya perlu menghentikan pendarahannya dan mendetoksifikasi racun di tubuhnya menggunakan jarum. Clinton, tolong carikan tempat yang tenang untukku. Setelah dia mengatakan itu, dia mengangkat Goldie. Pilihan terbaik adalah merawatnya tepat di tempat karena semakin lama mereka menunda, semakin berbahaya bagi Goldie. Namun, ada begitu banyak orang di sini dan dia membutuhkan akses ke bagian dada Goldie di mana hatinya berada. Oleh karena itu, dia pasti akan diekspos. Jika dia mengetahui begitu banyak orang melihat dadanya setelah dia bangun, siapa tahu apakah dia akan marah? Dilihat dari reaksi gilanya setelah Anthony meliriknya, dia mungkin saja. Jadi, akan lebih baik mencarikannya tempat yang tenang. Adapun apa yang akan dia lihat dalam prosesnya, ini tidak bisa dihindari. Dia menyelamatkan hidupnya dan dia tidak punya pilihan lain. Bahkan jika Goldie memutuskan untuk menyelesaikan hutang dengannya setelah ini, dia akan memiliki penjelasan yang tepat. Jika dia tidak melepas pakaiannya untuk melakukan jarum perawatan padanya, dia pasti akan mati. Dev, tolong ikut aku. Clinton dengan cepat memimpin. Clinton punya beberapa keraguan dalam hatinya tentang David mengetahui obat-obatan. Goldie telah diumumkan mati oleh Master Koda dari Krums, jadi apakah dia masih bisa diselamatkan? Yah, kami akan mencoba, apapun dalam situasi putus asa. Karena David bilang dia bisa diselamatkan, kalau begitu, kami akan mencobanya. David mengikuti Clinton dengan Goldie dalam pelukannya. Tony dan Rhonda juga mengikuti di belakang mereka. Adapun Anthony, dia benar-benar mati. Stan memanggil seseorang untuk membawa mayat Anthony. Pertarungan berhenti sementara. Semua orang juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Saat Taylor memperhatikan mereka pergi, ekspresinya berubah tidak menyenangkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 647. Dia sudah setengah jalan menuju Gatreng, tapi dia telah diabaikan oleh seorang anak. Bukankah Master Koda mengatakan Nona Rogers sudah mati? Siapa anak itu? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia masih bisa diselamatkan? Seseorang bertanya, mustahil. Kalian tahu reputasi senjata tersembunyi keluarga Dominic, bukan? Dia telah diserang dengan begitu banyak racun senjata yang tersembunyi, dan tanpa penangkal unik keluarga Dominic, dia pasti akan mati. Belum lagi hatinya ditusuk oleh Pak Anthony saat berada di ambang kematian. Jadi, bagaimana dia bisa diselamatkan? Apakah mereka benar-benar berpikir senjata tersembunyi keluarga Dominic itu palsu? Lalu mengapa anak itu mengatakan itu? Dia masih bisa diselamatkan? Saya pikir dia melihat betapa cantik dan seksinya Nona Rogers, jadi dia ingin menemukan suatu tempat yang sepi di mana tidak ada orang di sekitar untuk melakukan sesuatu. Ini, mungkin, brengsek. Mengapa saya tidak memikirkan hal ini? Saya ceroboh. Saya juga ceroboh. David tidak mendengar apa yang mereka katakan. Jika tidak, dia pasti akan berbalik menamparkan mereka sampai mati. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa pikiran setiap orang sama kotornya dengan pikiran mereka? Dalam pikirannya, dipenuhi dengan pikiran-pikiran ini, yang mungkin tidak ada wanita di dunia ini yang bisa melawan dia. David mengikuti Clinton ke dalam hutan lebat, menemukan tempat yang sunyi, dan membaringkan Goldie di tanah. Clinton, Tony, awasi aku. Jangan biarkan siapapun masuk. Nona Rogers, Anda harus tetap di sini dan membantu saya, kata David.
Baiklah, kami akan menyerahkan Goldie kepadamu, kata Clinton dan berbalik untuk pergi. Tony melirik David dan berbalik untuk pergi juga. David, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan Goldie? Tanya Rhonda. Mengapa? Apakah Anda tidak ingin saya menyelamatkannya? Tanya David. David, menurutmu orang seperti apa aku ini? Pada akhirnya, Goldie adalah sepupu saya juga. Meskipun dia memiliki persaingan dengan saudara laki-laki saya, ini adalah persaingan yang sehat antara ahli waris keluarga. Kami tidak akan menggunakan taktik curang seperti itu dalam kompetisi ini. Rhonda memelototi David. Kalau begitu, cepatlah, lepaskan branya dan buka bagian di mana hatinya berada. David berbalik dan berkata, Apa, Anda seorang wanita jadi mengapa Anda malu? Cepatlah, semakin lama kamu tunda, semakin banyak bahaya yang akan dia hadapi. Tapi David, aku harus memberitahumu jika Goldie tahu kau melihatnya saat dia bangun, dia pasti akan membunuhmu. Aku terlalu mengenalnya, meskipun dia biasanya begitu riang dan dia selalu mengatakan hal-hal genit kepada pria, dia memandang dirinya tidak bersalah lebih penting dari nyawanya. David berpikir, saya tahu dia memandangnya kepolosan lebih penting dari nyawanya. Jika tidak, mengapa dia mengambil Anthony kecewa dengan dirinya sendiri? Namun, tidak ada cara lain sekarang. Terlebih lagi, bahkan jika Goldie ingin membunuhnya, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selain itu, dia adalah penyelamatnya. Jadi dia tidak sama dengan Anthony yang mengambil banyak kebebasan dengannya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jika saya tidak melihatnya, saya tidak bisa menyelamatkannya, dan dia akan mati. Berhenti bicara, aku tidak takut jadi apa yang kamu takutkan. Ayo cepat, David mendesak. Oke, Rhonda berhenti berbicara omong kosong dan mulai melepas pakaian Goldie, mengungkapkan lokasi hatinya. Rhonda melihat titik merah kecil di kulit seputih salju tempat jantung Goldie berada sekilas. Disinilah seharusnya jarum beracun menembus hatinya. Baiklah, cepatlah, kata Rhonda setelah selesai. Saat itulah David berbalik, satu set jarum perak di tangannya. Dia menyewa seseorang untuk secara khusus menyesuaikan ini setelah dia mempelajari Summerland Ancient obat tradisional. Menurut pengobatan tradisional kuno Summerland, jarum perak adalah hal yang paling berguna untuk pengobatan tradisional kuno, dan hampir semua penyakit bisa diobati dengan mereka. Bahkan jika itu tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, itu bisa mengendalikan penyakit. David memulai perawatannya. Dia begitu cepat sehingga Rhonda menjadi terpesona menonton. Dia tidak bisa mengerti gerakan tangan David. Dalam waktu kurang dari 10 detik, area di sekitar jantung Goldie dipenuhi dengan jarum perak. Pada saat yang sama, David mengangkat tangan dan kaki Goldie sebelum membuat lubang kecil di tengahnya jari tangan dan kaki. Segera, darah hitam mulai mengalir keluar dari 4 lubang jari tangan dan kaki Goldie. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 648. Itu adalah racun mematikan yang senjata tersembunyi keluarga Dominic. Setelah itu, wajah Goldie juga mulai berubah pucat sampai merah. Napasnya mulai berirama lagi. Mata Rhonda melebar, dan dia rahang jatuh saat dia melihat itu. Dia menyelamatkannya begitu saja. Itu juga mudah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia dapat dengan jelas merasakan vitalitas Goldie kembali. Goldie baru saja diambang kematian, tapi sekarang, napasnya bertahap mulai stabil. Betapa menakjubkan, Rhonda memandang David dengan rasa ingin tahu. Anak ini memiliki begitu banyak rahasia. Ketika Pearly kembali, saya harus mencari waktu untuk bertanya padanya. David sangat misterius. Tuan kode dari Krum, yang setengah jalan menuju Gatreng, telah mengumumkan kematian Goldie. Tetapi David berhasil menyelamatkannya hanya dalam waktu 1 menit. Ini keajaiban, langkah David barusan tampak sederhana. Tetapi memang begitu, sebenarnya sangat sulit. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ratusan jarum ditempatkan di hati Goldie. Apalagi kekuatan dan kedalaman setiap jarum berbeda, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika tidak, itu tidak hanya akan gagal menyelamatkan Goldie, tetapi juga akan mempercepat kematiannya. Dia perlu memberi setiap jarum aliran udara memberikan vitalitas baru pada jantung Goldie yang hendak berhenti berdetak. Jika seseorang ingin melakukan ini, tidak cukup hanya mengetahuinya pengobatan tradisional kuno Summerland. Itu juga membutuhkan kekuatan yang kuat dan pengendalian pikiran. Oleh karena itu, meskipun biasa orang belajar pengobatan tradisional kuno Summerland, mereka tidak bisa membawa seseorang hidup kembali seperti yang dia lakukan. Selain itu jauh lebih sulit untuk dilakukan. Jarum suntik pada jantung wanita dibandingkan dengan pria, terutama wanita dengan tubuh panas seperti Goldie. Saat ini, David diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Ketika dia merasakan itu sudah waktunya dan racun di tubuh Goldie tidak lagi mengalir keluar, David dengan cepat mengambil tindakan lagi.
menjentikkan setiap jarum perak dengan ringan dengan kecepatan tinggi. Semua jarum perak dijentikkan dalam hitungan detik. Ngung, 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 setiap jarum perak sedikit bergetar. Tubuh Goldie sepertinya disuntik dengan vitalitas baru dan racun terus dikeluarkan. Setelah mengulanginya 3 kali, semua racun di tubuh Goldie akhirnya hilang. Keluar. Darah yang keluar juga berubah menjadi merah cerah. Baru kemudian David bernafas lega. Setelah racunnya habis, Goldie benar-benar bebas dari bahaya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 649. Hanya saja dia akan menjadi lemah beberapa saat, jadi dia perlu memulihkan diri dengan benar. Saat ini, kelopak mata Goldie bergetar sedikit sebelum dibuka. Hal pertama yang dilihat Goldie ketika dia membuka matanya adalah seorang pemuda tampan. Menghadapi David, apakah saya masih hidup? Goldie merenung sejenak. Dia ingat bahwa dia sepertinya akhirnya mati bersama Anthony yang menjijikkan. Benar, selain itu, dia juga telah menembak jantung Anthony. Namun, apa yang terjadi sekarang? Kemudian, dia melihat Rhonda. Mengapa sepupunya ada di sini? Goldie ingin bangun. Ketika David hendak meletakkan jarum perak di dada Goldie, dia memiringkan kepalanya dan menatap mata Goldie. David menoleh dengan cepat. Nona Rogers, saya melakukan ini untuk menyelamatkan Anda. Tolong jangan keberatan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika itu datang ke praktisi medis, kata David keras-keras. Rhonda juga melihat ke atas kali ini, tetapi dia hanya terkikik dan tidak berbicara. Terima kasih. Menilai dari situasi saat ini, David seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Aku diselamatkan olehnya. Goldie tersipu sebentar dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi, dia hanya berhasil mengucapkan terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kita bisa dianggap sebagai teman juga, kan? Bolehkah aku menoleh dan melepaskan jarum perak dari dadamu untukmu? Lakukan cepat, kata Goldie, menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Baru kemudian David menoleh dan mulai melepas jarum perak. Setelah beberapa detik, semua jarum perak telah dilepas. David berdiri dan berkata, Oke, Nona Rogers, Anda bisa mengenakan pakaian Anda sekarang. Racun di tubuh Anda miliki telah dikeluarkan dan bagian jantung Anda yang rusak juga telah berhenti berdarah. Tetapi jika Anda ingin pulih, Anda harus istirahat untuk beberapa waktu. Terima kasih, David. Goldie berterima kasih padanya lagi. Terima kasih kembali. Aku akan pergi dulu. Kamu harus berpakaian. Lalu keluarlah, kata David dan pergi. Rhonda membantu Goldie bangun dan membantunya berpakaian. Bisakah kamu berjalan sendiri? Rhonda bertanya dengan tidak wajar. Dia tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan sepupunya ini. Dia ingat bahwa mereka dekat ketika mereka masih muda. Namun, sejak keluarga mengumumkan bahwa mereka akan memilih ahli waris terbaik antara Tony dan Goldie, hubungan mereka berubah. Tony adalah saudara laki-lakinya, jadi tentu saja, dia paling dekat dengannya. Rhonda, ada sesuatu yang harus kamu ketahui juga, kata Goldie lembut. Apa dia? Rhonda bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia juga merasakan nada Goldie itu sedikit off. Mereka berdua sepertinya sudah lama tidak berbicara dengan nada seperti ini. Setiap kali mereka bertemu di masa lalu, keduanya akan selalu mencibir satu sama lainnya. Dan setiap saat, Rhonda akan mengalami kekalahan telak. Sebenarnya, saudara laki-lakimu adalah pewaris keluarga yang ditunjuk dan saya hanyalah alat untuk memacu kemajuannya. Mata Rhonda membelalak tak percaya. Pikirkan seperti apa kakakmu di masa lalu dan seperti apa dia sekarang. Kapan dia mulai berubah? Jika keluarga tidak melakukan ini, apakah dia akan mencapai semua yang dia miliki sekarang? Dia mungkin hedonis itu saja tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Tony adalah pewaris keluarga Rogers, dan tujuan saya bukanlah keluarga Rogers. Namun, pada saat itu, Tony tidak melakukannya berperilaku seperti ahli waris sama sekali. Jika kita terus membiarkan dia melakukan itu, bagaimana keluarga Rogers bertahan di masa-masa sulit di masa depan? Jadi, setelah kakek, ayah, dan paman berdiskusi, mereka mengumumkan itu Tony dan saya akan bersaing memperebutkan posisi pewaris keluarga Rogers dan bahwa yang kalah akan dikeluarkan dari keluarga Rogers. Ini semua untuk merangsang Tony untuk berubah menjadi lebih baik. Rhonda tidak bisa memikirkan hal ini sejenak. Kakak beradik itu juga memperlakukan Goldie sebagai musuh selama 10 tahun. Namun, Goldie melakukannya untuk mengubah saudara laki-laki dan membuatnya menjadi pewaris yang memenuhi syarat untuk keluarga Rogers. Goldie, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika Anda memikirkannya dari sudut pandang saya, Anda akan tahu apakah itu benar. 10 tahun yang lalu, keluarga Rogers damai dan makmur, jadi mengapa kakek tiba-tiba melakukan ini?
Itu untuk menumbuhkan ahli waris yang dapat memimpin keluarga dalam bertahan di masa-masa sulit yang akan datang. Kamu juga telah melihat Summerland hari ini, bahkan jika kakakmu termasuk di dalamnya, yang terpilih, dia masih berada di level menengah ke atas. Andai dia masih seperti dulu, saat itu, dia hanya akan menjadi dimakan selama masa-masa sulit di masa depan. Alasan mengapa saya membantu Clinton seperti ini agar keluarga Rogers memiliki satu teman lagi selama masa-masa sulit di masa depan. Rhonda dengan hati-hati mengingat semuanya, dan jawaban yang dia dapatkan adalah bahwa kata-kata Goldie setidaknya 90% benar. Goldie, aku sangat menyesal. Rhonda berkata dengan mata merah. Dia tidak berharap Goldie bersedia menjadi penjahat di mata mereka selama 10 tahun untuk membuat kakaknya Tony tumbuh ke atas. Setiap kali mereka bertemu, dia akan mengolok-olok saudara kandung. Selain itu, dia telah memukuli kakaknya Tony berkali-kali sebelumnya. Rhonda pernah menginginkan Goldie akan dibunuh oleh mobil saat dia keluar. Goldie membelai kepala Rhonda dan berkata, "Gadis bodoh, kita semua adalah satu keluarga, jadi kamu tidak perlu meminta maaf untuk saya. Saat-saat sulit akan datang, dan keluarga kita hanya bisa bertahan jika kita bersatu sebagai satu, jangan beritahu saudaramu tentang hal itu untuk saat ini." Usai perhelatan akbar tersebut, yang terpilih di Summerland, keluarga harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya. "Saya mengerti," kata Rhonda sambil menyeka air matanya. "Ayo pergi, kita harus kembali sekarang." Goldie mengambil langkah, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 650. Untungnya, Rhonda berpikir cepat, segera mendukungnya. "Goldie, kamu belum pulih namun, biarkan aku mendukungmu." Maka, kedua wanita dengan sosok luar biasa itu keluar dari hutan sambil saling mendukung. Saat David keluar dari hutan, hanya Tony yang masih ada. Clinton kembali ke pertarungan. Lagi pula, pertarungannya dengan Stan hari ini hanyalah hidangan pembuka. Nantinya, akan ada acara akbar di mana orang-orang terpilih dari Summerland bersaing untuk menjadi nomor satu di kalangan generasi muda di Summerland. Dengan begitu banyak orang terpilih dari Summerland di sini, mustahil untuk terus menunggu mereka. "Dev, bagaimana kabarmu?" tanya Tony. Dari perspektif keluarga Rogers, dia masih berharap David bisa menyelamatkan Goldie. Lagi pula, dia adalah master peringkat naga yang kuat, dan kekuatannya terus berlanjut untuk meningkatkan seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi, 10 tahun yang lalu, Goldie sangat baik kepada saudara kandungnya. Kapanpun dia menyebabkan masalah di luar, selalu sepupunya Goldie yang akan membantu tangani itu. Melihat ke belakang sekarang, dia benar-benar bajingan pada waktu itu. Dia akan membutuhkan Goldie untuk membantunya keluar dari masalah setiap beberapa hari. Meskipun Goldie tidak membantunya sejak keluarga mengumumkan bahwa mereka adalah saingan dan dia bahkan mengejeknya dan memukulinya. Sejauh menyangkut perasaan pribadi, dia masih berharap Goldie bisa diselamatkan. Namun, jika menyangkut kepentingan pribadi, dia berharap Goldie tidak bisa diselamatkan. Dengan cara ini, tidak ada yang akan bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi pewaris keluarga Roger. Perasaan campur aduk semacam ini menyebabkan Tony ragu-ragu. Dia sudah diselamatkan sekarang, tapi dia butuh waktu untuk pulih, kata David. Tony menghela napas lega. "Dev, terima kasih. Kalian orang-orang dari Rogers keluarga benar-benar aneh. Anda harus berada dalam hubungan yang kompetitif, bukan? Bukankah seharusnya kamu membenciku karena menyelamatkan Goldie? Jika dia mati, tidak ada yang akan bersaing dengan kamu, jadi mengapa kamu berterima kasih padaku?" tanya David, merasa sedikit penasaran. "Dev, hal-hal dalam keluarga kami agak rumit. Mari kita mengobrol dengan baik saat kita punya waktu." Keduanya sedang berbicara ketika Rhonda membantu Goldie keluar. Rhonda menatap kakaknya Tony dan ingin mengatakan sesuatu padanya. Namun, ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Goldie barusan, dia menahan diri. Tony juga tidak melihat adanya perubahan pada Rhonda. Mereka berempat berjalan ke tempat semua orang berkumpul. Kedatangan David dan yang lainnya segera menarik perhatian banyak orang terpilih. "Sial, bukan begitu Nona Rogers? Apakah dia benar-benar diselamatkan? Di mana? Di mana? Biarkan aku melihat." "Sial, itu benar-benar dia. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah dinyatakan meninggal oleh Tuan Koda? Anak ini jenius. Kita harus berteman dengannya nanti, dan menjalin hubungan baik dengannya. Seorang teman seperti ini dapat menyelamatkan hidup Anda di masa depan." "Itu benar, itu juga yang kupikirkan. Mari kita pergi bersama nanti." "Aku pergi juga, aku juga akan pergi." Keterampilan medis ajaib David membuat banyak orang ingin berteman dengannya. Lagi pula, mereka mungkin hanya membutuhkan bantuannya suatu hari nanti. Taylor juga melihat Goldie hidup dan baik. Matanya melebar dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia memeriksa Goldie sendiri dan memutuskan bahwa yang terakhir tidak mungkin bisa diselamatkan.
Namun, semua yang ada di depannya memberitahunya bahwa Goldie memang benar diselamatkan oleh bocah bodoh itu. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan medis yang begitu cemerlang? Tidak seorang pun di antara keluarga dan sekte tersembunyi memiliki keterampilan untuk membawa orang mati hidup kembali. Taylor menatap David, tempat berkumpulnya keluarga Dominic. Archie, periksa latar belakang anak itu setelah acara akbar yang terpilih. Dia dapat menghilangkan racun dari senjata tersembunyi keluarga Dominic cepat, dan kita harus tahu alasannya. Jika tidak, efek jera dari senjata tersembunyi kita akan menurun drastis, kata Axel, putra tertua dari keluarga Dominicus. Mengerti, Axel, jawab Archer. Juga, anak itu sangat kuat keterampilan medis, tetapi dia tidak menyelamatkan orang itu dari keluarga kita. Dia membiarkan Anthony mati seperti ini dan pergi untuk menyelamatkan orang lain sebagai gantinya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 651. Berapa banyak dia membenci keluarga Dominic, atau apakah menurutnya keluarga Dominic pantas mati? Menemukan kesempatan untuk membunuhnya, tambah Axel. Mengerti, Axel, kata Archer sambil menyeringai. Membunuh adalah hal favoritnya untuk dilakukan. Dulu perasaan sejuk menyaksikan musuh-musuhnya mati dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan di bawahnya. Melecehkan. Setelah David dan gengnya tiba, mereka melihat Clinton dan Stan berdiri di sela-sela. Keduanya mengalami luka ringan. Oleh karena itu pasti pertarungan panjang. Ketika Clinton melihat Goldie hidup kembali, dia menatap David, berterima kasih, dan mengangguk padanya. Sementara itu, wajah Stan gelap. Jika dia tidak bisa menang melawan Clinton dalam pertarungan hari ini, dia akan sangat kalah. Stan, sejak kita adalah protagonis dalam pertempuran hari ini, tidak ada artinya untuk terus menyelidiki satu sama lain seperti ini. Aku akan serius sekarang, hati-hati, kata Clinton. Zimmerman, seperti yang kamu inginkan. Ayo, biarkan saya melihat berapa banyak yang Anda miliki meningkat dalam 10 tahun ini. Duar, boom. Keduanya menunjukkan kekuatan mereka pada saat yang sama dan mencapai puncak di negara bagian. Ternyata mereka berdua adalah master di peringkat naga tengah. Selain itu, mereka tidak hanya memasuki tahap pemula peringkat naga menengah. Dia sepertinya mereka telah mencapai puncak peringkat pertengahan naga dan mereka mungkin memasuki tahap selanjutnya dari peringkat naga kapan saja. Kekuatan semacam ini akan hanya milik pemimpin, bahkan di hadapan begitu banyak orang terpilih negeri seberang. Mereka tidak menyangka hidangan pembuka ini begitu menggugah selera. Acara akbar dari yang terpilih setelah pertempuran ini pasti akan lebih seru. Setelah keduanya, orang-orang di atas panggung menunjukkan kekuatan mereka, mereka langsung bertabrakan. Bang 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 bang. Tabrakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Selanjutnya, suara gas ledakan memenuhi udara. Saat dua master berada di puncak peringkat naga tengah sedang dalam pertempuran, kebanyakan orang tidak bisa melihat gerakan mereka dengan jelas. Bang! Setelah ledakan keras, keduanya masing-masing melangkah lebih dari 10 meter ke belakang. Kali ini, keduanya tak lagi hanya mengalami luka ringan seperti sebelumnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat ini, Taylor berdiri dan berkata, kalian berdua luar biasa bakat di Summerland dan Anda telah mencapai puncak naga tengah peringkat di awal 30-an Anda. Karenanya, pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas. Saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini. Meskipun Anda masih memiliki kekuatan cadangan, jika Anda terus berjuang dan meninggalkan luka dalam, itu akan berdampak besar pada prestasi masa depan. Bagaimana jika kita menganggap babak ini seri? Saya yakin Anda tidak mau ketinggalan acara akbar orang-orang terpilih selanjutnya kan? Stan dan Clinton tidak berbicara. Keduanya mempertimbangkan pro dan kontra dari usulan tersebut. Keduanya dari mereka berada di puncak Mid Dragon Rank dan mereka masing-masing harus memiliki final gerakan yang belum sempat mereka gunakan. Namun, jika mereka terus bertarung, bahkan jika mereka menang, mereka akan terluka parah dalam prosesnya. Itu benar-benar tidak layak untuk melakukan ini. Selanjutnya adalah acara akbar antara yang terpilih. Masa-masa sulit akan datang setelah peristiwa ini. Jika cedera mereka terlalu serius, tentu akan berdampak besar pada mereka rencana masa depan. Bagaimanapun, mereka telah menunjukkan kekuatan mereka di sini dan semua orang sekarang ingat mereka. Mereka telah mencapai tujuan mereka dan tidak perlu bagi mereka untuk bertarung sampai mati. Kami setuju, kata keduanya bersamaan. Baiklah, babak ini akan seri, dan pertarungan keseluruhan juga akan seri. Ini akhir yang bagus. Saya pikir kita harus melupakan putaran terakhir, Taylor berkata. Saya setuju, kata Clinton. Dia tidak tahu tentang kekuatan David. Meskipun David hanya menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa, bukan berarti dia sangat baik, kuat.
karena dia berspesialisasi dalam kedokteran, seberapa kuat dia, lagi pula, dia masih sangat muda. Seri akan menjadi hasil terbaik untuk saat ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 652. Sejak kita setuju bahwa itu akan menjadi pertarungan 5 orang, maka tentu saja, kita harus memiliki final bulat. Karena kita sepakat bahwa 5 orang akan bertarung, maka tentu saja kita harus melanjutkan dan memiliki putaran terakhir juga, kata Stan perlahan. Clinton memandang Stan dan melihat bahwa Stan tersenyum padanya. Oh tidak, apakah Stan punya pendukung? Mengapa dia berpikir bahwa dia pasti akan menang? Bukankah dasi bagus untuk semua orang? Tujuan kita telah tercapai, jadi mengapa dia bersikeras mempertaruhkan segalanya di babak terakhir? Kecuali dia 100% yakin akan kemenangan, jika dia kalah, bukankah dia akan menembak dirinya sendiri? Taylor tidak menyangka Stan akan bersikeras pada ronde terakhir. Namun, karena satu pihak bersikeras, dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Ayo terus bertarung kalau begitu, mereka harus bergegas dan menyelesaikan ini sehingga mereka bisa melanjutkan ke pertempuran yang terpilih, yang menjadi sorotan hari ini. Itu juga bagian yang paling kritis dari rencana Krum. Akan lebih baik jika Grant bisa mengalahkan semua yang terpilih satu di Summerland dan mencapai kemenangan akhir. Jika tidak, maka sudah saatnya mereka untuk memulai rencana berikutnya. Tidak peduli apa, pemenang akhir harus berpihak ke Krum. Karena seseorang bersikeras pada putaran terakhir, mari kita mulai dengan cepat. Kamu harus pergi dan membiarkan orang terakhir di kedua sisi bertarung. Setelah pertarungan, kita bisa. Mulailah pertempuran yang terpilih, kata Taylor. Setelah David mendengar itu, dia pergi lurus ke atas. Dia masih ingin bertarung di babak terakhir. Bukan karena dia ingin menjadi terkenal, tetapi karena dia ingin membalas budi. Jika dia tidak bertarung di babak terakhir ini, bagaimana dia bisa membalas kebaikan Clinton? Dia tidak bisa berhutang budi padanya selamanya. Setelah dia membalas kebaikan Clinton, dia hanya berhutang budi pada Luna. Setelah itu, dia tidak akan berhutang budi kepada siapapun. Dia memiliki perbedaan yang jelas antara hutang dan dendam. Dia akan membayar apapun, hutang dan membalas dendam apapun. Clinton berbalik dan berjalan ke bawah. Keduanya bertemu saat mereka berjalan ke posisi masing-masing. Dev, baru saja lakukan yang terbaik. Stan harus memiliki pendukung, jadi jika Anda benar-benar tidak dapat bertahan, cukup mengaku kalah. Jangan sakiti dirimu sendiri, Clinton menepuk bahu David dan berkata. Nilai David meroket karena keterampilan medisnya yang luar biasa setelahnya membawa Goldie hidup kembali sekarang. Tak terhitung orang terpilih yang ingin dicapai, mengenal dokter yang luar biasa ini. Masa-masa sulit akan datang, dan itu akan terjadi sangat kacau, jadi siapapun bisa terluka. David mungkin menyelamatkan nyawa seseorang di momen kritis. Oleh karena itu, tentu saja, Clinton tidak ingin terjadi apa-apa pada David. Jangan khawatir, Clinton. Saya akan melakukan apa yang saya janjikan dengan baik. Setelah David berkata, dia langsung berjalan ke tengah panggung. Ini hanya permainan anak-anak bermain di lumpur, jadi haruskah aku melakukan yang terbaik? Haruskah saya akui saja kekalahan? Jika dia melakukan yang terbaik, bahkan orang-orang itu setengah jalan menuju gut rank di atas, tanah akan membatu, apalagi orang-orang di sini. Adapun mengakui kekalahan, ini tergantung pada mereka yang mengenalnya. Itu akan tergantung pada apakah Mason mengizinkannya untuk mengaku kalah. Clinton masih ingin mengatakan sesuatu, tapi David tidak memberinya kesempatan sebelum langsung berjalan ke atas panggung. Dalam akhirnya, kata-kata Clinton berubah menjadi desahan. Dia sudah memutuskan di dalam hatinya bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Keterampilan medis David luar biasa, jadi dia tidak boleh terlalu kuat. Sementara itu, Stan pasti punya cadangan sejak dia berani melakukan ini. Dan orang terakhir yang dia kirim harus kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bersikeras pada putaran terakhir. Jika dia berani melakukan ini, itu berarti dia sudah siap sepenuhnya. Meskipun mempersiapkan janji 10 tahun begitu lama, tiba-tiba berakhir kegagalan. Clinton sangat enggan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 653. Goldie berjuang keras untuk menarik kembali dasi tapi sekarang sudah hancur. Namun, ini bukan kesalahan David. Dia sudah sangat berterima kasih kepada David karena telah menyelamatkan nyawa Goldie. Hanya bisa dikatakan bahwa Stan sangat siap. Dia pasti sudah menang jika tidak terjadi apa-apa pada Goldie. Dengan demikian, mereka tidak kalah sia-sia. Stan berjalan kembali, lalu berbicara dengan seorang pria berusia 37 atau 38 tahun, siap untuk mengirimnya bertarung. Dia punya kartu truf, dan dia harus mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan orang ini. Naga pertengahan pangkat master, untuk datang.
Karena usianya di bawah 40 tahun, dia masih dianggap salah satu generasi yang lebih muda. Meskipun dia baru saja memasuki peringkat naga tengah, tidak akan mudah baginya untuk menang melawan seseorang yang berada di tahap pemula Dragon Rank. Karena itu adalah pertarungan, wajar saja untuk membedakan antara pemenang dan pecundang. Stan telah dengan hati-hati menyelidiki orang-orang di tim Clinton sebelumnya, dan kecuali untuk Clinton, 4 lainnya semuanya berada di tahap pemula Dragon Rank. Oleh karena itu, orangnya pasti akan memenangkan pertarungan hari ini. Selain itu, dia mempersiapkan begitu lama dan menghabiskan begitu banyak waktu untuk persiapan ini. Dia awalnya mengira dia bisa mengalahkan Clinton sendiri, tapi dia tidak menyangka Clinton tidak menganggur selama ini dan juga mencapai puncak peringkat pertengahan naga seperti dia. Keduanya berada di dunia yang sama, dan mereka tidak menggunakan kartu truf mereka, jadi akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Untungnya, dia punya cadangan. Pria itu hendak naik ke atas panggung ketika dia diinterupsi oleh sebuah suara. Aku akan pergi ke babak berikutnya. Stan menoleh pada saat yang sama dengan pria itu. Keduanya menyipitkan mata mereka. Orang yang berbicara ternyata adalah putra tertua dari keluarga Dominic. Axel akan meminta Archer untuk memeriksa David setelah acara akbar itu yang terpilih dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa David yang akan menjadi peserta terakhir. Apalagi dia bahkan berjalan di atas panggung terlebih dahulu. Belum ada yang keluar dari sisi Stan, jadi ini membuat Axel langsung berubah pikirannya. Dia pasti bisa menyebabkan masalah yang tidak perlu jika dia membunuh David di kemudian hari. Keterampilan medis David sangat luar biasa di usia yang begitu muda. Sesuatu yang tidak mungkin jika dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang signifikan. Saat waktunya tiba, Avel mungkin akan dipaksa ke posisi pasif. Sekarang David berada di atas panggung, jika Axel secara tidak sengaja membunuhnya dalam pertarungan, David, keluarga di belakangnya tidak bisa mengatakan apa-apa, kan? Seseorang dari keluarga Dominic juga tewas dalam pertarungan tersebut. Selain itu, dia juga takut akan kekuatan Archer sebagai rangker naga menengah tidak cukup, jadi Axel harus melakukannya sendiri. Dia akan membunuh David di atas panggung untuk menunjukkan konsekuensinya, menyinggung keluarga Dominic. Adapun bagaimana dia menyinggung keluarga Dominic, David tidak berani untuk segera menyelamatkan keluarga Dominic tetapi malah memilih untuk menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu, menurut Axel, David memandang rendah keluarga Dominic. Hasil memandang rendah keluarga Dominic harus dianggap sebagai musuh oleh keluarga Dominic. Bahkan jika Anthony tidak dapat diselamatkan, kamu masih harus mencoba menyelamatkannya terlebih dahulu. Keluarga Dominic begitu mendominasi. Tentu saja, ada alasan lain dari niatnya, dan itu karena David bisa menghilangkan racun yang diberikan oleh senjata tersembunyi keluarga Dominic begitu cepat, yang bukan pertanda baik bagi keluarga. Jika dia bisa menyingkirkan David, dia harus mencoba. Axel tidak hanya ingin menyingkirkan David, tetapi dia juga ingin menyingkirkannya keluarga di belakangnya. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menyembuhkan racun keluarga Dominic, dan mereka akan menjadi satu-satunya dengan obatnya. Hanya dengan cara ini efek jera dari keluarga Dominic dapat disembunyikan, senjata dibawa sepenuhnya ke dalam permainan. Tuan, Axel, kamu ingin pergi ke babak terakhir? Stan harus berhati-hati di hadapan putra tertua keluarga Dominic. Stan telah membayar mahal untuk membuat keluarga Dominic mengirim seseorang untuk membantu dia. Sekarang Anthony sudah mati, baik karena kekurangan kekuatannya atau dia kecerobohan dalam pertarungan, Stan perlu menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Dominic. Selain itu, mulai sekarang, keluarga Warner harus bergantung pada keluarga Dominic. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 654. Kalau tidak, setelah kematian Mason, keluarga Warner juga akan dikalahkan oleh gelombang perubahan di era ini. Keluarga dan sekte tersembunyi ini muncul kembali terlalu kuat. Apakah Anda mengatakan saya tidak bisa bertarung? Tidak, tentu saja tidak. Dia hanya kentang kecil. Kami bisa mengalahkannya tanpamu mengambil tindakan. Jika Anda mengambil tindakan, itu akan berlebihan dan Anda akan memberinya lebih banyak daripada nilainya, Stan menjelaskan dengan cepat. Kalahkan dia, tujuan saya bukan hanya untuk mengalahkannya. Dalam 5 putaran, hanya seseorang dari keluarga Dominic meninggal. Bukankah ini sama dengan memberitahu semua orang bahwa keluarga saya yang paling lemah? Bagaimana kita harus menunjukkan wajah kita setelah ini? Bagaimana bisa saya keluarga membangun pijakan di masa depan? Lagi pula, anak itu tidak menyelamatkan keluargaku. Pertama, jadi ini merupakan penghinaan besar bagi keluarga Dominic. Siapapun yang berani menghina keluarga Dominic hanya memiliki satu akhir yang menunggu mereka, dan itu adalah kematian. Axel berkata muram, karena Tuan Axel ingin mengambil tindakan, maka kamu harus mengikuti putaran terakhir.
Axel melangkah ke atas panggung. Beberapa orang yang mengenalnya langsung berseru. Pewaris pertama dan putra tertua dari keluarga Dominic benar-benar naik ke panggung. Tampaknya kematian Anthony barusan telah membuat marah keluarga Dominic. Axel pasti ada di sini untuk balas dendam. Kalau tidak, sebelum pertempuran sesungguhnya antara yang terpilih, mengapa Tuan Axel mengambil tindakan? Anak itu pasti baru saja menyinggung keluarga Dominic dengan tidak menyelamatkan Antonius. Oh tidak, saya sedang berpikir untuk mengenalnya, tetapi saya rasa saya tidak akan memiliki kesempatan sekarang. Tidak mungkin bagi David untuk bertahan hidup di tangan keluarga Dominic. Nak, sebutkan namamu, aku akan meninggalkan seluruh mayat untuk keluargamu, kata Axel dengan sombong. Kau akan membunuhku? Tanya David curiga. Jika tidak, apakah Anda pikir saya di sini untuk bermain dengan Anda? Mengapa? Sepertinya kita tidak saling kenal, kan? Apakah saya menyinggung Anda? Mengapa? Apakah saya masih perlu memberikan alasan atas tindakan keluarga Dominic? Jika Anda benar-benar ingin tahu, saya juga bisa memberitahu Anda. Itu karena Anda memiliki kemampuan ini. Anda tidak menyelamatkan Anthony. Menurut pendapat saya, Anda menghina keluarga Dominic, dan siapapun yang menghina keluarga Dominic akan berakhir dan itu adalah kematian. Apakah kamu kenal dengan orang yang baru saja meninggal? Tepat, dia adalah saudara ketujuh saya. Dan aku Axel Dominic, pewaris pertama dari keluarga Dominic. Apakah menurut Anda saya harus membunuh Anda karena ini? Kamu akan membunuhku hanya karena aku tidak menyelamatkannya? Apakah itu tidak diperbolehkan? Meskipun aku tidak mengerti apa yang dipikirkan keluargamu, saya perlu memberitahu Anda bahwa hati saudara Anda telah tertusuk peluru dan bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya setelah itu. Itu sebabnya saya hanya menyelamatkan Nona Rogers, David menjelaskan. Dia ingin memberi Axel kesempatan. Ini karena dia tidak akan berbelas kasih kepada siapapun yang ingin membunuhnya. Lagi pula, tidak ada permusuhan antara kedua pihak. Akan lebih baik jika pihak lain bisa memahami ini. Jika mereka tidak bisa dan masih bersikeras membunuh David setelah ini, maaf. David tidak memiliki kebiasaan meninggalkan musuhnya dengan jalan keluar. Bahkan jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, kamu harus tetap mencoba dulu. Jika Anda melanjutkan untuk menyelamatkan orang lain pertama, maka kamu harus mati. Apakah semua orang di keluarga Dominic begitu mendominasi? Hahaha, kamu benar, keluargaku selalu mendominasi. Axel berkata dengan tertawa terbahak-bahak. Percakapan antara keduanya meledakkan penonton. Zimmerman, apa yang harus kita lakukan? Goldie bertanya dengan gugup. David baru saja menyelamatkan hidupnya dan dia tidak ingin David mati. Selain itu, David malah menimbulkan permusuhan dari keluarga Dominic karena dia telah menyelamatkannya lebih dulu. Clinton juga tidak tahu apa-apa pada saat ini. Pihak lain jelas ingin membunuh David. Dev, menyerah. Jangan beri kesempatan pada keluarga Dominic untuk menyerang, teriak Clinton pada David di atas panggung. Aku membunuh Anthony, jadi kamu harus mendatangiku jika kamu punya nyali. Goldie juga teriak, jangan khawatir, setelah anak ini mati, giliranmu selanjutnya. Anda tidak hanya akan mati, tapi aku juga tidak akan membiarkan keluarga Rogers, kata Axel sinis. Kata-katanya langsung membuat banyak orang yang hadir bergidik. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 655. Keluarga Dominic benar-benar bisa membunuh dan memusnahkan seluruh keluarga. Dan mereka digunakan untuk melakukan hal itu. Keluarga Rogers di Springfield akan segera berakhir. Tak satu pun dari keluarga yang menjadi sasaran keluarga Dominic bisa melarikan diri. Apakah menurut Anda keluarga Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Summerland? Kamu harus bermimpilah. Tony juga berkata, siapa kamu? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Tanya Axel, menatap Tony. Saya Tony Rogers dari keluarga Rogers di Springfield. Kamu juga dari keluarga Rogers? Maka Anda harus duduk diam dan menunggu. Meskipun kami tidak dapat melakukan apapun yang kami inginkan di Summerland, kami masih dapat menghancurkannya. Keluarga Roger, kamu gila. Kamu akan segera tahu apakah aku marah atau tidak. Jangan berpikir bahwa Anda akan aman dengan itu. Kentut mason tua di sekitar. Dia sekarat dan tidak bisa melindungimu lagi. Berani sekali dia mendaftarkan keluarga saya sebagai keluarga yang sangat berbahaya dan melarang kami pelaburan? Apa menurutnya orang sekarat seperti dia bisa mendikte apakah atau tidak keluarga Dominic muncul kembali? Kamu dari keluarga Dominic tidak boleh terlalu sombong. Sebuah suara bergema seluruh penonton. Semua orang melihat seorang pria parubaya berdiri di peron tinggi. Dia adalah orang yang baru saja berbicara. Tuan Augustus telah mengatakan sesuatu. Bahkan dia tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dari keluarga Dominic. Augustus, biarkan para junior mengurus urusan mereka sendiri. Seorang jahat lelaki tua di platform tinggi berdiri dan berkata. Augustus menoleh untuk melihat pria tua yang berdiri. Dia telah memperhatikan pria ini sejak awal.
Dia juga harus menjadi wali peringkat dewa. Apakah dia wali dari keluarga Dominic? Saya Arthur dari keluarga Dominic, kata lelaki tua yang jahat itu. Ada lebih banyak keributan di bawah. Pantas saja Axel berani bersikap sombong. Ternyata penjaga keluarga Dominic ada di sini. Ekspresi Clinton, Goldie, dan yang lainnya menjadi tidak menyenangkan seketika. Keluarga Dominic sebenarnya membawa wali God Rank bersama mereka. David telah selesai, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. David akhirnya mengerti ketika dia mendengar ini. Keluarga Dominic adalah keluarga tercemar yang disebutkan oleh Tuan Tua Stefani, dan mereka tidak diizinkan untuk muncul kembali. Dilihat dari sejarahnya, keluarga Dominic yang tercatat sebagai keluarga yang sangat berbahaya, pasti akan merusak stabilitas Summerland setelah bergabung dengan WTO. Mereka mendominasi dan sombong, dan mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memandang hidup sebagai lelucon, dan mereka tidak akan terikat oleh hukum negeri seberang. Hal itu terlihat dari apa yang dikatakan Axel, putra sulung keluarga Dominic sekarang. Jika itu masalahnya, David tidak perlu meninggalkannya jalan keluar. Ketika dia memiliki kesempatan nanti, dia juga akan diam-diam membunuh Arthur, God Rank wali dari keluarga Dominic, kalau dia terus menyakiti lebih banyak orang. Apakah keluarga Dominic ingin menjadi musuh keluarga raja? Agustus tanya dengan cemberut. Tidak. Arthur menjawab dengan lugas. Kalau begitu, tetap low profile. Biarkan acara orang-orang terpilih di Summerland lanjutkan dengan lancar. Jangan khawatir, Agustus. Axel akan mengurus ini dengan sangat cepat dan dia tidak akan menunda proses acara akbar itu. Augustus menatap Arthur dalam-dalam sebelum berbalik untuk kembali ke tempat duduknya. Wali pangkat dewa dari keluarga Dominic benar-benar merepotkan. Padahal Augustus ingin mengenal David karena keajaibannya. Keterampilan medis, dia tidak ingin menyinggung wali God Rank dari keluarga Dominic. Kemudian, Arthur berteriak pada Axel di bawahnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 656. Axel, cepat selesaikan ini. Jangan tunda acara akbar ini. Setelah Arthur mengatakan itu, dia juga berbalik untuk kembali ke tempat duduknya. Dengar itu, nak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Aku akan membunuhmu perlahan, tapi sekarang saya hanya bisa menyelesaikan Anda dengan cepat. Anda harus berterima kasih kepada Tuan Augustus karena telah menyelamatkan. Kamu sangat kesakitan, kata Axel dengan muram. Kamu terlalu banyak bicara. Apa katamu? Axel tercengang sejenak. Bukankah seharusnya David berlutut dan memohon belas kasihan? Ku bilang, kamu terlalu banyak bicara. Bukankah orang dewasamu menyuruhmu untuk bergegas bangun dan selesaikan ini? Namun, Anda di sini merengek seperti wanita. Ayo cepat, saya tidak punya waktu untukmu, kata David. Semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka ketika David mengatakan itu. Orang dengan keinginan mati ada, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Lagi pula, dia punya nyali untuk memarahi keluarga Dominic. Ekspresi Arthur berubah saat dia berdiri di atas panggung. Beraninya seseorang menghina keluarga Dominic di depan banyak pasukan Summerland. Axel, hentikan omong kosong dan lakukanlah. Patahkan anggota tubuhnya dulu, kata Arthur lagi. F*** kamu, Axel berkata dan melepaskan kekuatannya. Ledakan, yang bisa mereka dengar hanyalah ledakan keras. Ada angin kencang bertiup di semua tempat. Rangker naga tahap akhir. Tekanan yang dilepaskan Axel sama kuatnya dengan Dragon Rangker tahap akhir. Apakah ini yang mampu dilakukan oleh pewaris pertama keluarga Dominic? Sungguh menakutkan. Kekuatannya adalah yang terbaik di antara yang terpilih di Summerland setelah Axel menunjukkan kemampuannya. Beberapa dari yang terpilih, Summerland mengesampingkan penghinaan mereka dan memandang Axel di medan perang dengan ekspresi hikmat. Salah satunya adalah Raymond. Salah satunya adalah Grant, dari keluarga Krum. Salah satunya adalah seorang pria berjubah hitam. Beberapa lainnya tersembunyi di kerumunan, tampaknya biasa-biasa saja. Namun, mereka acuh tak acuh sejak awal pertempuran. Mereka tidak menanggapi lawan mereka dengan serius. Mereka baru terlihat hikmat saat Axel menunjukkan kekuatannya sebagai Latte Dragon Serdadu. Orang-orang ini adalah pesaing kuat untuk menjadi juara Grand acara orang-orang terpilih di Summerland. Mereka semua adalah Dragon Ranker akhir di usia akhir 40-an. Beberapa bahkan belum berusia 35 tahun. Tidak peduli di era apa, orang-orang seperti itu adalah yang terpilih di antara yang terpilih. Mereka bisa menjadi pemimpin suatu zaman. Namun, sekarang ada beberapa orang dengan kekuatan seperti itu di acara akbar ini antara yang terpilih di Summerland. Itu memang era yang penuh dengan bakat jenius. Saat dia melepaskan tekanan, Axel bergerak. Pertama, dia mengirimkan senjata tersembunyi yang beracun. Kemudian, dia menghilang dan muncul di sisi kiri dan kanan David, di belakang dan di atas kepalanya. Senjata tersembunyi dari 5 arah memblokir semua pilihan David. Senjata tersembunyi pertama tidak terlalu cepat. Yang kedua sedikit lebih cepat.
Kemudian, itu menjadi lebih cepat. Yang terakhir mencapai kecepatan maksimum. Tujuan dari ini adalah untuk memungkinkan semua senjata tersembunyi di 5 arah mencapai David di waktu yang sama. Tidak peduli apa yang David lakukan, dia tidak bisa mengurus semua arah. Ini kecuali dia bisa melarikan diri ke tanah. Namun, itu jelas tidak mungkin. Semua orang dengan penuh perhatian memperhatikan kedua laki-laki yang bertempur di medan perang. Axel sangat cepat sehingga banyak orang tidak bisa melihat bahwa dia sudah melompat 5 arah dan menggunakan senjata tersembunyi untuk mengunci David sepenuhnya. Dia jauh lebih kuat dari Anthony. Axel telah kembali ke posisinya semula, tetapi semua senjata tersembunyi tidak belum mencapai David. Anda bisa melihat seberapa cepat dia dengan ini. Setelah ini, Axel berdiri di tempat untuk melihat bagaimana David menangani keseluruhannya. Mengunci dari senjata tersembunyinya. Itu baru permulaan, dia hanya menggunakan 20% dari kekuatannya. Dan senjata tersembunyi yang terlibat adalah yang paling biasa di gudang senjatanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 657. Bahkan jika David bisa mengatasinya, dia memiliki banyak trik lain di lengan bajunya. Keluarga Dominic punya banyak cara untuk membunuh seseorang. Dia ingin melihat seberapa keras David bisa mendorongnya. 50%? Saat dia mencapai 90%, ada juga kartu truf yang dia simpan untuk grand acara yang terpilih. Dia bertanya-tanya tentang siapa yang bisa mencapai akhir dan menerima hadiah yang telah dia siapkan untuk mereka. Ada ratusan mata di medan perang. Beberapa orang ingin melihat kemampuan Axel dan memahaminya sedikit lagi, sehingga mereka bisa siap menghadapi apa yang akan mereka hadapi jika mereka menghadapinya di acara akbar orang-orang terpilih. Beberapa hanya ingin melihat bagaimana Axel menyiksa dan membunuh David. Yang lain mengharapkan David tampil cukup kuat untuk menghadapi Axel dan memberi semua orang pertarungan yang bagus untuk ditonton. Hanya Goldie dan beberapa orang lainnya yang berharap David bisa selamat. Ratusan orang datang dengan agenda berbeda untuk melihat bagaimana David akan menghadapi dengan ini. Senjata tersembunyi mencapai David. David masih tidak bereaksi. Apakah dia menyerah? Semua orang berpikir, ratusan orang tiba-tiba membeku. Kemana dia pergi? David pergi. Apakah dia menghilang begitu saja di depan ratusan pasang mata? Bahkan Guthrunker setengah langkah di atas panggung tertegun. Mereka bahkan tidak tahu atau melihat bagaimana David menghilang. Hampir 10 Guthrunker setengah langkah dan 2 Guthring Guardian bangkit dan mencari David. Pertarungan antara dua junior menarik minat para Guthrunker setengah langkah dan penjaga peringkat dewa. Mereka harus bangga, ratusan pasang mata mencari David. Bagaimana manusia menghilang begitu saja? Axel juga menyadari ada yang tidak beres. Dia membayangkan David menghadapinya dengan sejuta cara. Namun, dia tidak menyangka David menghilang dari hadapan ratusan orang. Dia juga mencari David. Keluarga Dominic tidak menghargai kehidupan dan ingin membunuhku. Jadi aku tidak bisa bertahan Anda di sekitar, jangan sampai Anda membawa bencana ke Summerland. Beristirahat dalam damai. Ingatlah untuk jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Axel. Suara David. Kapan dia berada di belakangku? Axel tampak ketakutan. Dia akan memutar kepalanya. Dia tiba-tiba merasakan sakit di bagian belakang kepalanya. Kemudian dia memperhatikan bahwa hidung, mata, telinga, dan mulutnya mulai mengeluarkan cairan tanpa henti tanpa alasan yang jelas. Axel mengulurkan tangan dan menghapusnya. Apakah ini darahku? Kemudian, rasa sakit menyebar. Itu menyebar ke kepalanya. Seluruh tubuh Axel perlahan tenggelam dalam kegelapan saat dia merasakan sakit yang luar biasa. Apakah ini rasanya mati? Apakah saya sekarat? Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak akan mati seperti ini. Saya pewaris keluarga Dominic. Saya pewaris paling berbakat dari keluarga Dominic. Saya akan memenangkan acara akbar dari yang terpilih. Saya akan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Aku akan berkuasa dalam kekacauan yang ada di depan. Aku akan mencapai puncak dan menjadi seorang pahlawan yang dikagumi jutaan orang. Selamatkan aku ayah, selamatkan aku. Kakek, selamatkan aku. Tuan Arthur, selamatkan saya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 658. Kehidupan gemilang Axel berakhir saat dia meneriakkan ini di kepalanya. Sebagai Guthrunker puncak, kecepatan yang ditunjukkan David bukanlah sesuatu seperti ini. Orang bisa mengerti, itu normal bahwa mereka tidak menyadarinya. Datang di belakang Axel, David menyatukan jari telunjuk dan tengahnya dan menjentikkan Axel di belakang kepala begitu dia selesai berbicara. Dia tidak mengerahkan banyak kekuatan, dan itu tidak membuat Axel terbang. Dia menggunakan resonansi. Itu menyebabkan kepala Axel bergetar dengan kecepatan super, tapi Axel tidak terlalu merasakannya. Dia hanya merasakan jentikan di belakang kepalanya. Itu sedikit menyakitkan dan sedikit pusing.
Darah akan mengalir dari 7 lubang di tubuh manusia terlebih dahulu. Kemudian, rasa sakit akan mulai untuk sementara waktu. Itu hanya berlangsung 2 atau 3 detik sebelum otak Axel berubah menjadi bubur. Axel tampak sangat mengerikan saat darahnya bercampur dengan bubur otak putih setelah runtuh. David berdiri di tempat Axel baru saja berada, sementara Axel berbaring di atas tanah, berdarah sampai mati dari 7 lubang di tubuh manusia. Ada keheningan total, bahkan Guthrunker setengah langkah di peron memandang David dengan kaget. Mereka tidak melihat dengan jelas apa yang baru saja dilakukan David. Bagaimana mungkin? Bagaimana David membodohi mata Guthrunker setengah langkah? Kecepatannya luar biasa. Namun, mereka tidak berpikir mereka tidak bisa melihat gerakan David karena David lebih kuat dari mereka. David tidak pernah menunjukkan kekuatan eksplosif dan masih terlalu muda. Penjaga peringkat dewa di usia awal 20-an, mereka belum pernah mendengarnya, mereka tidak memikirkan kemungkinan ini. Mereka hanya mengira kecepatan aneh David sedikit menakutkan. Tidak peduli bagaimana David melakukannya, mereka sekarang mendapatkan hasil akhirnya. Itu juga membangkitkan minat besar mereka. Jika mereka juga bisa memiliki kecepatan yang menakutkan, bisakah mereka mengalahkan para penjaga? Semua orang ternganga melihat David, yang berdiri di medan perang. Mereka tidak bisa berpikir jernih. Mengapa pewaris keluarga Dominic, yang merupakan Dragon Ranker, tiba-tiba jatuh ke tanah? Dia berdarah dari 7 lubang di tubuhnya, dan dia tampak mengerikan. Ketika kontras antara apa yang dilihat dan dipikirkan terlalu besar, mereka perlu sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan hasil yang baru. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang menonton. Mereka ingin melihat pewaris keluarga Dominic menyiksa dan membunuh David, tapi David langsung membunuhnya sebagai gantinya. Hasilnya, mengejutkan. Mereka membutuhkan sedikit waktu untuk memperlambat dan memproses ini. Pang, kamu meminta masalah. Penjaga peringkat dewa keluarga Dominic Arthur adalah orang pertama di platform yang bereaksi. Penjaga peringkat dewa memiliki penglihatan yang tajam. Axel sudah berdarah dari 7 lubang di tubuhnya. Hampir tidak mungkin untuk membangkitkannya dari kondisi ini. Apakah pria paling cemerlang di keluarga Dominic meninggal? Dia bahkan terbunuh tepat di depannya, peringkat dewa wali keluarga Dominic. Bagaimana dia akan menjelaskan ini ketika dia kembali? Arthur bergegas menghampiri David dan menamparkan kepalanya. Dia ingin bajingan yang membunuh Axel mati juga. Tidak hanya dia akan mati, tetapi seluruh keluarganya juga akan menderita. Murka keluarga Dominic dan dicabik-cabik olehnya. Ini adalah harga untuk membunuh anggota keluarga Dominic. David berdiri di sana, tidak bereaksi. Dia sudah merasakan tekanan lain sekuat Arthur yang mendekatinya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk tidak mengekspos dirinya sendiri. Membunuh Dragon Ranker yang terlambat bisa diterima. Bahkan jika itu mengejutkan, itu diterima. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 659. Jika dia membunuh Arthur penjaga peringkat dewa, dia akan segera mengungkap dirinya. Ada terlalu banyak orang di sini, dan itu tidak perlu. Begitu dia keluar dari sini, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Arthur. Ledakan. 2 telapak tangan bertemu, menciptakan suara keras yang bergema di seluruh area. Telinga semua orang sakit. Kekuatan bertarung penjaga peringkat dewa bukanlah lelucon. David berpura-pura melarikan diri dengan bingung. Kemudian semua orang sadar, cara mereka memandang David telah berubah. Bahkan yang terpilih, termasuk beberapa Dragon Ranker dan Raymond, menatap David dengan kaget. David bisa membunuh Axel tanpa melakukan perlawanan, tapi bagaimana dengan diri mereka sendiri? Bisakah mereka menjauh dari David? Jawaban yang mereka dapatkan agak mengecewakan. Tentu saja tidak, ranah mereka tidak terlalu berbeda dengan milik Axel. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Axel, mereka perlu mengeluarkan semua kartu truf mereka dalam prosesnya. David membunuh Axel, Dragon Ranker yang terlambat, tanpa banyak usaha. Kekuatannya sudah setingkat di atas mereka. David adalah Ranker Naga Puncak. Usia David juga mengejutkan mereka. Yang terpilih, yang merupakan Ranker Naga Tengah dan Ranker Naga Akhir, semuanya berusia lebih dari 30 tahun. Apakah David genap 25 tahun? Bakat yang sakit, akan jadi apa dia ketika dia mencapai usia 30? Peringkat dewa setengah langkah, atau penjaga peringkat dewa? Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk menyusulnya. Yang terpilih dengan ambisi merebut gelar nomor 1 di antara lebih muda generasi di Summerland dalam acara akbar orang-orang terpilih hari ini tersenyum pahit. Setelah David langsung membunuh Mid Dragon Ranker Axel, apakah dia bahkan perlu bertarung nomor 1 di antara generasi muda di Summerland? Tidak mungkin generasi muda Summerland saat ini bisa mengalahkan David. Mata Lorraine berbinar saat dia melihat ke arah David, yang ada di lantai bawah. Dia benar, saat dia melihat David, dia memikirkan ini. Manusia itu tidak sederhana. Pertemuan kedua mereka di tempat Tuan Tua Stephanie semakin meyakinkannya.
David jelas adalah murid Tuan Tua Stephanie, penstabil Summerland. Dia didukung oleh Tuan Tua Stephanie, dan sangat kuat. Dia pantas menjadi nomor satu di kalangan generasi muda di Summerland. Lorraine bukan satu-satunya yang matanya berbinar saat melihat David. Mata banyak wanita yang hadir, termasuk Selena, berbinar saat melihat David. Apa tujuan kunjungan mereka? Itu untuk menghibur orang yang mengalahkan semua yang terpilih Summerland dan menang. Menilai dari cara David membunuh Axel secara instan, memang ada. Hampir tidak perlu melakukan perlawanan lagi. Beberapa peserta berikutnya hanya akan dibunuh oleh David. Salah satu wanita ini adalah kenalan David. Itu adalah Elsa, pewaris keluarga Winter. David baru muncul di Dark Cape pagi ini dan berada di antara kerumunan 4 atau 500 orang. Jadi, Elsa hanya memperhatikan David saat dia melanjutkan panggung untuk menyelamatkan Goldie. Dia adalah satu-satunya wanita di sana dengan wajah pahit. Dia sudah tahu apa yang mampu dilakukan David selama beberapa waktu. Dia masih mencoba mencari cara untuk nyaman dengan David sampai saat itu. Namun, sekarang semua pasukan utama Summerland telah mengetahuinya. Besar, keuntungannya hilang. Setelah David menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk membunuh Axel, sekte yang tak terhitung jumlahnya memandang padanya. Mereka ingin dia bergabung dengan keluarga atau sekte mereka dan mengikatnya dengan mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 660. Apalagi, cara terbaik untuk mengikatnya tentu saja dengan menikah. David akan menyesalinya jika dia tahu apa yang mereka pikirkan. Dia selalu berusaha untuk tidak menonjolkan diri tetapi sekarang gagal. Dari sudut pandangnya, dia sudah sangat rendah hati. Sulit untuk berpura-pura menjadi Dragon Ranker ketika dia adalah dewa puncak serdadu. Namun, keluaran rendahnya sangat mengagumkan bagi orang lain. Bagaimanapun, mereka berada di level yang berbeda. Bisakah Ranker Dewa Puncak berbagi ide yang sama dengan Dragon Ranker dan God Ranker setengah langkah? Augustus mengulurkan tangan dan menghentikan Arthur, mengira David mungkin adalah orang nomor satu di kalangan generasi muda di Summerland. Dia kuat, muda, dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia sempurna, dibandingkan dengan David. Raymond, salah satu pilihan terbaik dari keluarga raja, adalah rendah dalam setiap aspek. David adalah orang yang dibicarakan dalam sejarah keluarga mereka. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan pencapaiannya di usianya. Dia adalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Dia tidak hanya memiliki keterampilan medis yang ajaib, tetapi dia juga memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Ranker naga menengah. Acara akbar orang-orang terpilih tidak lagi dibutuhkan. Ia ingin kembali ke rumah keluarga raja bersama David, agar David bisa menikahi Selena dan menjadi menantunya. Jika Arthur ingin membunuh menantu laki-lakinya, sebaiknya dia bertanya apakah dia setuju terlebih dahulu. Augustus, mengapa Anda menghentikan saya membunuh bajingan itu? Arthur bertanya dengan gigi terkatup. Arthur, biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukankah begitu kamu baru saja berkata? Apa masalahnya? Apa kau lupa lagi? Jawab Agustus. Orang yang dibunuh Pang bukan hanya pewaris pertama keluarga Dominic telah merawat dengan hati-hati tetapi juga jenius senjata tersembunyi datang sekali dalam 1 abad. Dia pada dasarnya menghancurkan yayasan keluarga Dominic. Dia dan keluarga di belakangnya harus mati. Anda tahu apa yang akan terjadi ketika keluarga Dominic marah? Arthur mengancam. Dia percaya kata-katanya bisa menghalangi Augustus. Ketika keluarga Dominic kehilangan kesabaran, bahkan keluarga raja pun menginginkan menghindari mereka. Tidak mungkin Augustus menjadi musuh keluarga Dominic. Demi orang luar, Arthur, Anda tidak perlu mengancam saya. Orang lain mungkin takut dengan keluarga Dominic, tapi bukan keluarga raja. Saya menyelamatkannya. Anda bisa datang tepat di keluarga raja jika ada waktu. Augustus tidak gentar dengan ancaman keluarga Dominic. Kamu, Arthur memelototi Augustus. Dia tidak tahu bahwa Augustus akan menjadi musuh keluarga Dominic demi pemuda ini. Bahkan jika David adalah orang nomor satu di antara generasi muda Summerland, jadi apa? Keluarga Dominic tidak pernah percaya pada gagasan tentang yang terpilih. Mereka hanya percaya pada diri mereka sendiri. Keluarga Dominic masih merupakan keluarga aristokrat tersembunyi teratas. Mereka adalah keluarga yang menakutkan semua orang. Arthur, Anda tidak akan berhasil saat saya ada. Pergilah. Jangan menunda pertempuran dari orang-orang pilihan. Pertempuran yang terpilih, pewaris pertama keluarga Dominic sudah meninggal. Jadi apakah saya harus bergabung dalam pertempuran yang terpilih? Augustus, aku akan mengujinya. Lihat apakah keluarga raja layak atas reputasi mereka sebagai keluarga aristokrat teratas. Oke, ayo bertarung di udara. Ada terlalu banyak orang di bawah sini. Bahkan keluarga Dominic tidak ingin menimbulkan kemarahan publik.
Anda tidak ingin menyebabkan kemarahan publik dan menjadi musuh semua orang, bukan? Dengan mengatakan itu, Augustus terangkat ke udara. Haha, jadi bagaimana jika kita menjadi musuh semua orang? Keluarga Dominic punya tidak ada yang perlu ditakutkan, teriak Arthur. Setelah mengatakan itu, tubuhnya mengikuti Augustus ke udara. Ratusan mata menyaksikan saat dua penjaga peringkat dewa melesat ke langit seperti roket dan menghilang ke awan. Kemudian, boom, ada suara keras yang sepertinya mengejutkan semua orang seperti guntur. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.